Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salisan, yang ketiga. Yang ketiga adalah marhalatul wiladah, masa lahiran. Huna tatakatsaru wa tattasil wajibat wal muhimmat minal ab wal nahwa hadzal walad. Nah, di masa lahiran ini banyak dan luas kewajiban dan hal-hal yang penting, yang baik yang harus dilakukan orang tua, bapak ataupun ibu pada anaknya yang dilahirkan. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin di pertemuan kedua, masa kehamilan, tugasnya bapak ibu apa yang harus dijalankan di masa kehamilan, nah, dari niat dalam hamilnya, niat dalam anaknya, perbuatan orang tua bapak ibu di masa kehamilan, apa yang didengarkan anak dari perbincangan di antara keduanya, di antara orang tua. Kali ini setelah lahiran, jadi ketika anak itu sudah keluar. Lah ketika anak keluar, banyak hal-hal yang penting, hal-hal yang baik, yang wajib, yang harus dilakukan orang tua, ayah ataupun ibu kepada anaknya yang dilahirkan. Ba'da an nafakhallahu fihi ruh wa kawwana dzakal jasad kamilan bisam'ihi wa basyarihi wa sya'rihi wa lahmi wa dami wa idhamih. Setelah Allah meniupkan di anak tersebut nyawa, setelah memberikan nyawa, dan Allah membentuk daripada anak tadi itu jasad yang sempurna, membentuk jasad yang sempurna dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan kulitnya, rambutnya, dagingnya, darahnya, tulangnya. Wa yassara sabil hatta akhrajahu ila alamil ard, dan Allah mudahkan jalan sehingga keluar ke alam bumi ini. Nah, maksudnya apa? Setelah Allah membentuk di rahim ibu jasad manusia yang sempurna dengan pendengaran, penglihatan, kemudian Allah mengeluarkannya dari janin ke alam dunia. Di situ munculnya banyak kewajiban, hal-hal yang penting yang dilakukan, yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya. Huna ya'ti daur takwimil wijah. Disinilah datang tugas membenarkan dan meluruskan tujuan. Di sini menegakkan visi misi. Di sini waktu tugasnya orang tua menjalankan visi misi. Wan niyat salihah, dan niat-niat yang baik. Wal a'mal al murtabita bisunnah, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang terhubung dengan hadisnya Nabi, sunnahnya Nabi. Yang mana itu semua allati min awaliya, yang di awalnya setelah keluarnya si anak, waqat isurrihi, dan setelah memutus tali pusarnya, an yu'adzana fi udhunil yumna wa tuqamu shalah fi udhunil yusra. Diadzani telinga kanan, diqomati di telinga kiri. Ini semua apa? Rabtan lahu billah wa rasulihi, menghubungkan untuk anak dengan Allah dan Rasulnya. Fi awali marahil umrihi, di awal perjalanan usianya. Jadi maksudnya gini, hamil itu kan nggak langsung jadi anak, berjalan dari segumpal dari sperma menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Jadi prosesnya itu kan 40 hari pertama ini percampuran, campuran antara mani bapak dengan mani ibu.
Nah, ibarat kita mau bikin kue nih, jajan, campur, diaduk secara rata. Nah, kemudian dari situ, nah, mulai di open, mulai diaduk secara rata sampai mengembang. Baru dimasukkan open. Nah, itu menjadi gumpalan darah. Kemudian setelah menjadi gumpalan darah, nanti semakin hari menjadi gumpalan daging. Nah, baru terbentuk. Nah, ketika terbentuk, yaitu di usia 120 hari, nah di situ mulai Allah menentukan ini anak umurnya berapa lama, berapa rezekinya, kemudian nantinya menjadi anak yang beruntung atau menjadi anak yang celaka. Itu setelah 120 hari. Nah, itu di saat hamil itu sudah punya tugas orang tua, dalam niat hamilnya, ya, dan lain sebagainya, seperti pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Lah, setelah keluar punya tugas lain. Setelah anak itu keluar punya tugas lain. Tugasnya banyak. Hal-hal yang penting yang harus dilakukan orang tua setelah anaknya lahir itu banyak. Banyak. Kenapa? Di saat itu mulailah visi misi dijalankan. Jadi visi misi dijalankan dari ketika anaknya lahir ke alam dunia. Nah, ketika anaknya keluar ke bumi ini, visi misi orang tua mulai dijalankan. Niat amal-amal yang baik. Nah, karena itu pertama yang harus dilakukan orang tua itu menghubungkan si anak ini kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi menyambungkan anak kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Dengan mengenalkan ia Allah lewat azan di telinga kanan, dan mengenalkan ia kepada Rasul, mengenalkan ia kepada Allah dan Rasulnya dengan azan telinga kanan dan qomat telinga kiri. Itu mengenalkan kepada anak sang penciptanya dan Rasul yang diutus untuknya, yaitu Allah dan Rasulnya lewat adzan dan qomat. Itu pertama. Yang kedua, wa an yukhtara lahul ismul hasan. Orang tua memilihkan untuk anaknya nama-nama yang baik. Lasma fasik, bukan namanya orang-orang yang fasik. Jadi orang tua memilihkan nama-nama yang baik untuk anaknya. Anak laki pilihkan nama-nama yang baik, anak perempuan pilihkan anak-anak yang baik. Jangan dipilihkan untuk anaknya laki atau perempuan yang serupa dengan namanya orang-orang fasik. Apalagi naudzubillah nama-namanya musuh-musuh Allah. Banyak orang itu salah memberikan nama karena hanya kepingin kerennya saja. Hanya kepingin kerennya saja. Baik itu panggilan dan lain sebagainya. Menganggap nama hanyalah nama. Jangan bilang nama itu hanyalah nama. Jangan bilang nama itu hanyalah nama. Nama itu membantu. Nama itu membantu yang dikasih nama. Kalau kita belajar dalam agama, kita akan tahu bahwa nama itu tidak hanya sekedar nama begitu saja. Tapi kenapa dikasih nama itu sesuai dengan yang dikasih. Bukan sekedar siapa jenenge? Dodo. Bukan seperti itu. Harus ada, Pak. Makanya kalau kita lihat sejarahnya Nabi, kenapa dinamakan amal fil, tahun gajah? Loh, ada sejarah, bukan sekedar kasih nama. Ada sejarahnya, ada ceritanya. Lah sama, anak kita itu dikasih nama AB. Sejarahnya apa? Iya, karena waktu lahirnya anak ini pas
ya, viral-viralnya, ini dan itu. Nah, kalau viralnya baik nggak apa-apa, viralnya elek ini. Nah, viralnya elek bahaya, apalagi pas zamannya COVID misalnya, lahiran anaknya kayak siapa? Siti Corona. Atau musimnya demam berdarah misalnya, siapa namanya? Ariel Vampir misalnya. Ya kan lucu akhirnya. Lah ada sejarah, makanya kita perlu ngasih nama itu nama yang baik. Pilihkan untuk anak-anak kita itu nama yang baik, baik anak laki ataupun perempuan. Jangan kasih namanya orang fasik. Makanya dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma abaikum fa ahsinu asma'akum. Nabi bersabda, kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguslah nama kalian. Itu perintahnya Rasulullah. Dan Nabi memberikan gambaran contoh nama yang baik. Khairul asma' ma'ubbid, atau ahabul asma' ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling baik di sisi Allah itu adalah yang diawali dengan kata abdu. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Razak, Abdul Manan, dan yang lain sebagainya, kata-kata yang diawali dengan abdu. Itu nama yang baik. Dikasih contoh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perempuan, ya namanya perempuan-perempuan yang salihah. Apalagi yang tadi gosidanya dibacakan, yaitu tentang Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Fatimah Zahra dan lain sebagainya. Nama-nama yang baik. Ya Khadijah, Fatimah, ya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, atau Asia, dan yang lain sebagainya. Nah itu bagus, nama-nama yang baik. La isma fasik, wala isma kafir, wala isma fajir, wala ism syarir. Bukan namanya orang fasik, bukan namanya orang kafir, bukan namanya orang bejat atau orang yang jahat. Bal yanzuruna asma'al anbiya. Akan tetapi melihatlah nama-namanya nabi, asma sahabat, namanya sahabat, asma salihin, dan nama-nama orang saleh. Wa yakhtaruna lahu ismal hasan. Orang tua memilihkan untuk anaknya laki ataupun perempuan ismal hasan, nama yang bagus, nama yang baik. Kenapa? Karena memilihkan nama yang baik itu min hugugihi alaihim, dari kewajiban orang tua kepada anaknya. Kewajiban orang tua kepada anak memberikan nama yang baik. Allah Akbar, Allah Akbar, syada la ilaha illallah, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah, syada anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fadhlu maqam Muhammad alladhi wa'atani." Lah, kewajiban orang tua memberikan nama-nama yang baik kepada anaknya. Karena itu pernah ada orang tua yang mengadu kedurhakaan anak kepada Sayyidina Umar. Bapaknya sudah tidak kuat, akhirnya mengadu kepada Sayyidina Umar, kalau anaknya ini kurang ajar, anaknya nggak taat, nggak patuh, nggak berbakti dan sebagainya. Akhirnya bapaknya panggil anaknya. Anaknya datang, diomeli sama Sayyidina Umar, langsung Sayyidina Umar di stop. Tunggu dulu. Ya, Sayyidina Umar di stop. Jangan dulu marah kepadaku, Amirul Mukminin. Ya, aku mau tanya dulu. Ya. Sebagaimana anak memiliki kewajiban kepada orang tua, apakah orang tua memiliki kewajiban kepada anak? Ya. Katanya Sayyidina Umar, iya. Orang tua juga memiliki kewajiban yang harus dijalankannya kepada anaknya. Apa aja? Disebutkan sama Sayyidina Umar. Ada 3 perkara, diantaranya apa? Memberikan nama yang baik. Nah, katanya anaknya, ini Sayyidina Umar, dia
tidak memberikan nama kepadaku dengan nama yang baik. Loh, siapa namamu? Namaku Ju'al. Nah, Ju'al itu kelelawar. Nah, Ju'al itu adalah kelelawar. Wah, bapak ini anaknya jenenge Ju'al. Nah, berarti apa? Melek bengi isuk turu. Nah, biasa melek bengi ku padha mbek apa? Lah, akhirnya kayak codot bengi metu, poe wong entek, katese wong entek, dan sebagainya. Isu singitan. Nah, ini orang tua aku tidak memberikan nama yang baik kepadaku. Karena itu bisa menjadi tuntutan. Akhirnya kewajiban orang tua memberikan anaknya nama-nama yang baik. Setelah diadani, itu visi misi pertama. Setelah diadani, diberikan nama yang baik, tahnikuhu, ditahnik. Nah, ini jarang dilakukan. Ditahnik. Tahnik itu apa? Tahnik itu menyampurkan air liur orang yang soleh mengalirkan atau menyalurkan air liur orang yang soleh kepada anak kita yang masih bayi. Caranya bukan dengan meludahinya, tapi caranya itu dengan kurma, dimakan orang soleh tadi, dikunyah orang soleh. Setelah itu sama orang soleh tersebut dimasukkan di langit-langitan anak kita. Ini jarang dilakukan. Jadi kalau kita punya anak bayi, itu bawa ke orang soleh, ke orang soleh, kiai, ulama yang ada di sekitar rumah kita, bawa ke mereka agar ditahnik. Nah, bawanya sekalian bawa kurma, jangan minta kurmanya kiai kemang. Wis njok ditahnik, kurma kiai ini sing digawe mbok kurma pisan. Nah, kalau bisa kurmanya jangan dibawa pulang, kasihkan kiainya. Nah, iki ndak wis mbok titik dikok mulai meneng wedit aja. Nah, kadang bawanya pasti jitok. Ketara tak kepingin ini. Lah, bawa kurma, kemudian dia dikunyah oleh si orang soleh tersebut, kemudian sama dia dimasukkan di langit-langit. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jadi mereka ketika punya anak kecil itu dibawa ke Rasulullah, ditahnik sama Rasulullah, ditahnik. Lah di dalam nahnik itu, di dalam mentahnik itu juga membaca Bismillah, kemudian mengingat Allah, mengingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mentahnik kalau bisa orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, bukan setiap orang. Wis pokoknya ketemu wong tahnik anakku, wah sing nahnik wong misuan, mari ngono iso ngomong malah fasih misune anak kita. Nah, kita tahnik orang soleh supaya apa? Lisannya itu seperti lisannya orang soleh, yang banyak berzikir, banyak bersolawat, tidak mencaci orang dan lain-lain sebagainya. Selain mentahnik, wa an yanzurule, supaya dilihat orang soleh tadi itu. Wa yaqra'u alai, didoakan orang soleh tersebut. Wa an yaqra'u alai wa ayat ulah, didoakan agar terhindar dari keburukan, didoakan agar menjadi anak yang soleh. Ini fahadhihi muhimmatun minal muhimmat fi awwalin nas'ah. Ini adalah visi penting dari banyaknya visi yang harus dilakukan di awal pertumbuhan anak. Jadi visi pertama itu, visi pertama adalah mengadzani, mengomati. Visi yang kedua memberikan nama yang baik. Visi ketiga mentahnik. Yang mentahnik adalah orang-orang soleh. Untuk apa? Selain ditahnik, suruh melihat, karena pandangannya mereka itu beda dengan pandangan orang umumnya. Kemudian agar mereka mendoakan agar anak ini terlindung dari keburukan, agar anak ini menjadi anak yang soleh. Itu visi pertama yang penting yang harus dijalankan orang tua.
Tsumma irda'uhu minal halal. Ya, insyaallah kita bahas di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat buat kita. Amin. Allahumma amin.